Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya kitab dari Ustadz Fauzi Palestine. Sekarang kita lanjut ke bagian 5, memuliakan bulan Rajab dengan berpuasa. Kita mulai dengan pembahasan di surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Mengenai ayat di atas, Ibnu Rajab mengatakan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan, dan bintang, lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu Allah menjadikan 1 tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan dihitung dari berdasarkan perputaran matahari. Bagaimana dilakukan oleh ahli kitab ya. Nah, untuk mengetahui 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah bisa mengacu pada hadis dari Abu Bakrah. Nabi SAW bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 397 dan Muslim nomor 1679. Jadi 4 bulan suci yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan haram? Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena 2 makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Bisa dilihat Zadul Masyir tafsir surat At-Taubah ayat 36. Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan. Sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan As-Tsauri mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ibnu Abbas mengatakan juga, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Bagaimana dengan dalil kesunahan puasa Rajab? Nah, ini para ulama yang menganjurkan puasa Rajab beristinbat. Jadi maksudnya menggali dalil dengan hadis ini. Wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh orang-orang
antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal kepada Allah. Maka saya senang amal saya dilaporkan sementara saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Nasai, Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Bisa dicek di Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga menilainya sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis ini memberi penjelasan bahwa bulan Rajab dan Ramadan memiliki kesamaan dalam hal keutamaan. Dan Rasulullah yang menyebut secara khusus tentang puasa juga memberi penjelasan tentang keutamaan Rajab. Ini bisa dilihat di Tabin Al-Ajab halaman 2. Pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar juga melihat orang-orang bersiap-siap terhadap bulan Rajab. Beliau tidak senang terhadap hal itu. Dan Ibnu Umar berkata, berpuasalah kalian di bulan Rajab dan berbukalah kalian. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dinilai sahih oleh ulama Salafi dan dalam Irwa Al-Ghalil. Kemudian bagaimana dengan pendapat 4 mazhab? Dianjurkan puasa bulan Rajab dan Sya'ban berdasarkan kesepakatan 3 mazhab, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali berbeda. Mereka berkata mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa adalah makruh kecuali tidak melakukan puasa di bulan Rajab secara penuh selama 1 bulan. Bedanya di situ saja. Nah, sedangkan yang lain Hanafi, Maliki, Syafi'i sepakat dianjurkan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Apa keutamaan puasa Rajab? Ada beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa Rajab. Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga Sya'ban. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Jadi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Yang waghfir lana dzunubana tambahan mungkin ya, atau ada hadis lain. Tapi kalau yang di hadisnya itu hanya sampai di sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mungkin biar nadanya pas gitu ya. Tambahin waghfir lana dzunubana, artinya ampunilah dosa kami. Selanjutnya di sini tertulis, barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka ia laksana puasa selama sebulan. Bila puasa 7 hari, maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka jahim. Bila berpuasa 8 hari, maka dibukalah untuknya 8 pintu surga. Dan bila berpuasa 10 hari, maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan. Riwayat At-Tabari dari Sa'ad bin Yazid seperti ini. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia laksana berpuasa setahun. Bila puasa 7 hari, maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Bila berpuasa 8 hari, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Sesungguhnya di surga, kemudian ada lagi di sini yang lain. Sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barang siapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut. Ini riwayat secara mursal dari Abul Fat dari Al-Hasan.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulannya umatku. Sabda Rasulullah SAW lagi, pada malam Mi'raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu, dan lebih harum dari minyak wangi. Lalu saya bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, untuk siapa sungai ini? Maka Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, sungai ini adalah untuk orang yang membaca sholawat untuk engkau di bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak sholawat dan dianjurkan untuk berpuasa. Untuk bab berikutnya yaitu hakikat syukur, insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang dibahas dari pembicaraan ini dari Ustaz Fauzi Palestin bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.